Begadang lagi, begadang lagi. Lagi-lagi penggemar F1 di Indonesia harus rela begadang pagi-pagi dini hari hanya untuk menonton balapan kesayangan kita semua, karena mereka akan menyambangi negara Amerika Serikat akhir pekan nanti. Event kali ini akan sangat menarik karena F1 datang ke sirkuit baru yaitu di GP Miami. Di musim 2022 bakal ada 2 balapan di negeri Paman Sam. Pertama ada di Miami yang akan diselenggarakan akhir pekan ini. Kemudian kedua ada di Austin, Texas yang diadakan bulan Oktober mendatang. Miami diumumkan menjadi venue baru di F1 sekitar bulan April tahun lalu dan merupakan salah satu dari program ekspansi balap jet darat ini di negara Amerika Serikat. Seperti apa sirkuit baru di Miami dan bagaimana prediksi peta persaingan balapan hari Minggu nanti? GP Miami sebenarnya sudah direncanakan sejak sekitar tahun 2018 dan beberapa kali mereka mengajukan proposal ke berbagai pihak supaya bisa menggelar balapan F1 di sana. Salah satu rencana mereka adalah mengadakan balapan di pusat kota Miami dengan sirkuit yang mengelilingi pelabuhan di sana. Tapi itu akhirnya hanya jadi sebatas wacana karena kesulitan dalam merancang konstruksi sirkuit. Akhirnya rencana itu bisa terwujud tahun lalu dengan dipastikannya Miami untuk masuk ke kalender F1 musim 2022 dan akan mengambil tempat di dekat Stadion Hard Rock. Sirkuitnya sendiri didesain oleh perusahaan perencanaan sirkuit asal Inggris yaitu Apex Circuit Design. Mempunyai panjang sekitar 3,36 mil atau tepatnya 5,4 km. Trek ini dilengkapi dengan 19 buah tikungan yang sangat bervariatif dan mempunyai pola berlawanan arah jarum jam. Tikungan yang ada di sirkuit ini terdiri dari tikungan cepat, lalu ada juga tikungan medium yang berpola zigzag. Kemudian ada tikungan hairpin yang ditempatkan di ujung lurusan, seperti spot overtaking. Untuk trek lurus sendiri, Miami punya 3 buah, di mana 2 diantaranya adalah lurusan yang sangat panjang dan dipastikan akan memanjakan tim Red Bull dengan mesin Hondanya yang powerful. Di sektor ketiga atau lebih tepatnya sebelum lurusan terakhir, terdapat beberapa tikungan lambat yang cukup kompleks dan memiliki perubahan elevasi atau ketinggian aspal di sana. Sirkuit ini termasuk ke kategori sirkuit jalanan, tapi jika kita lihat keseluruhan, rasanya trek Miami ini seperti sirkuit permanen, mirip-mirip seperti Arab Saudi atau Melbourne. Yang menarik tentu adalah landmark yang akan jadi background utama sirkuit Miami ini, yaitu Stadion Hard Rock yang terkenal di sana, dan lokasinya sangat strategis karena ada di pusat kegiatan hiburan serta olahraga. Lalu bagaimana dengan peluang balapan di sana? Bakal seru atau bakal membosankan? Jika kita lihat dari desain sirkuit dengan adanya 3 buah lurusan dan 3 zona DRS yang bisa dipakai, kemungkinan balapan seru pasti cukup besar. Kalau mau membayangkan, hampir mirip seperti Arab Saudi, tapi bedanya, di Miami ini ada tikungan lambatnya, di sektor terakhir yang akan menambah variasi duel di sirkuit. Walaupun ini sirkuit sebenarnya juga berpeluang untuk menghasilkan balapan membosankan seperti di Sochi, tapi setidaknya lurusannya cukup panjang untuk bisa saling balas overtake. Selain itu, karakter sirkuit juga berpeluang menyulitkan pembalap dan tim dalam menentukan settingan terbaik di mobilnya. Campuran antara tikungan cepat dan lambat serta 3 lurusan dipastikan bakal menimbulkan dilema bagi tim. Bisa jadi kita akan menyaksikan perbedaan settingan mobil antara high downforce dan low downforce seperti antara Ferrari dan Red Bull di Arab Saudi. Setelah membahas soal sirkuit, bagaimana soal peta persaingan di Miami nanti? Jika kita lihat dari desain sirkuit, sepertinya bakal menjadi makanan empuk bagi pasukan Red Bull Powertrain yang punya mesin paling powerful saat ini. Top speed mereka tak perlu diragukan lagi dan kita sudah melihat mudahnya Red Bull mengejar Ferrari di lurusan sirkuit Jeddah atau bahkan di Imola 2 pekan yang lalu. Sampai skrip ini dibuat pada waktu sebelum lebaran, kami belum mendapat info tentang apakah Red Bull akan meluncurkan upgrade baru di Miami atau akan memakai spek mobil yang sama seperti di Imola. Tapi menurut kami, kalaupun mereka memakai spek Imola, Red Bull sudah cukup kencang untuk bisa menyaingi atau bahkan mengungguli Ferrari akhir pekan nanti. Max Verstappen tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menang lagi di Miami supaya bisa memangkas ketertinggalan di klasemen dan terus menekan Charles Leclerc di puncak klasemen. Semakin besar tekanan yang diberikan Verstappen kepada pembalap Ferrari tersebut, maka semakin besar ia mendorongnya untuk membuat kesalahan seperti di Imola kemarin. Jadi, apa yang harus dilakukan Ferrari? Pertama, sudah jelas jika mobil F175 sangat membutuhkan upgrade baru. Posisi mereka sekarang bisa dibilang sudah tertinggal secara performa dari Red Bull.
Meskipun menurut rumor, Ferrari tidak berencana untuk membawa upgrade ke Miami dan lebih memilih untuk memasangnya di Spanyol karena alasan logistik serta lebih strategis. Tapi yang terpenting bagi mereka di Miami nanti adalah mau bagaimanapun performa Ferrari, kedua pembalapnya harus finish di 4 besar dan minimal Leclerc harus meraih podium. Mereka tidak bisa lagi-lagi mengalami nasib sial atau membuat kesalahan seperti di Imola, mengingat konsistensi adalah kunci dan akan memainkan peran yang sangat besar dalam perebutan juara dunia. Lalu, untuk tim Mercedes sendiri, mereka berencana untuk memberikan upgrade besar di Miami nanti, yang kemungkinan merupakan salah satu solusi untuk masalah porpoising di mobilnya. Meski masih simpang siur mengenai kepastian upgrade ini akan dipasang atau tidak, tapi kalau tidak di Miami berarti mereka akan memasangnya di Spanyol. Mercedes memerlukan sesuatu yang bisa meningkatkan moral tim. Mereka sudah sangat sempoyongan dalam 2 balapan terakhir, terutama dari sisi Lewis Hamilton. Paling tidak, Hamilton bisa finish di 5 besar atau 6 besar saja, itu sudah cukup untuk sedikit mengangkat moralnya musim ini. Lalu, untuk tim lain ada McLaren yang sedang ada di tren bagus setelah Lando Norris yang raih podium di Imola. Tentu, mereka bertekad untuk melanjutkan performa positifnya di Miami nanti. Kemudian, Alfa Romeo dan Haas yang juga mengusung misi yang sama untuk melanjutkan tren poin mereka saat ini. Ada juga tim Alpine yang masih menyimpan potensi bagus di mobilnya, tapi sayangnya mereka belum menemukan nasib yang beruntung sejauh ini alias apes terus. Papan tengah nanti mungkin akan diramaikan dengan persaingan Alfa Tauri melawan Aston Martin yang sudah menemukan performa terbaiknya. Wah, semakin tidak sabar rasanya untuk begadang pagi-pagi buta nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman muslim yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.